Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hamidah Wulandari, saya dari Prodi PJJ Informatika. Mungkin saya akan langsung saja mempresentasikan studi kasus terhadap mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, pada presentasi saya kali ini akan menjelaskan tentang analisis sistem peminjaman buku pada perpustakaan, di mana analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan data flow diagram atau DFD, dan juga entity relationship diagram atau WRD, kamus data, spesifikasi proses, yang mana studi kasus ini tuh bertujuan untuk menggambarkan bagaimana suatu aliran data dan proses bisnis pada sistem peminjaman buku itu dapat berlangsung. Baik, di deskripsi sistem sendiri terhadap alur sistem peminjaman buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendaftaran anggota. Nah, jadi jika seseorang ingin menjadi anggota perpustakaan, nah identitasnya itu harus diserahkan kepada petugas terlebih dahulu. Yang mana nantinya petugas ini akan memeriksa nih apakah udah kedaftar. Kalau belum kedaftar, data anggota dapat dicatat, dan juga sistem ini membuat sebuah kartu anggota juga. Nah, selanjutnya adalah peminjaman buku, yang mana untuk proses kedua peminjaman buku ini, saat peminjaman buku, anggota itu menyerahkan kartu anggota, lalu menyerahkan kode buku yang ingin dipinjam, dan juga petugas ini bakal mengecek ketersediaan buku. Jika tersedia, transaksi peminjaman itu akan dicatat. Kalau misalnya ada, berarti bukti peminjamannya akan dicetak. Nah, buku diberikan kepada anggota setelah itu. Selanjutnya akan ada proses pelaporan, yang mana di proses pelaporan ini sistem akan menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan juga daftar pengeluaran buku untuk bagian dari pengadaan. Itu. Nah, selanjutnya dalam langkah-langkahnya, yang pertama ada identifikasi entitas. Nah, yang mana di identifikasi entitas ini kita dapat lihat bahwa entitas ini terbagi menjadi 3. Ada anggota yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran dan peminjaman, lalu bagian pengadaan yang berfungsi untuk menyediakan data buku dan menerima daftar pengeluaran buku, dan yang terakhir adalah pimpinan sendiri yang berfungsi untuk menerima laporan peminjaman. Nah, entitas ini disebut dengan entitas eksternal karena mereka berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem. Terhadap kebutuhan fungsional sistem ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, dari proses pendaftaran 1.0, mana tentunya dalam proses pendaftaran ini adalah mencari data anggota, lalu rekam data anggota dan cetak kartu anggota. Dalam tahap kedua, dalam 2.0, yaitu pengelolaan buku dalam rekam data buku, lalu 3.0 dalam pencarian dan tampilan status buku. Dan untuk 4.0 dalam peminjaman, itu terdapat flow terhadap rekam peminjaman, cetak bukti peminjaman, dan update data buku. Lalu juga di pelaporan 5.0 itu cetak daftar pengeluaran buku dan cetak laporan peminjaman, yang mana requirement tersebut itu dibagi menjadi 3 ya. Proses 1.0 yaitu dalam pendaftaran, 4.0 dalam peminjaman, dan 5.0 dalam pelaporan. Data yang disimpan itu sistem itu menyimpan 3 data utama. Yang pertama ada data anggotanya, yang mana itu berisikan informasi terkait anggota perpustakaan, lalu data buku yang berisi informasi buku yang tersedia, dan yang ketiga itu ada peminjaman. Data peminjaman ini yaitu berisi seluruh transaksi peminjaman buku, dan ketiga data tersebut itu menjadi data store dalam sistem. Baik, selanjutnya itu adalah diagram konteks, yang mana menggambarkan sistem secara keseluruhan. Dapat kita lihat di gambar bahwa input ke sistem dari anggota itu diarahkan ke identitas anggota, lalu juga kode buku peminjaman. Dari bagian pengadaan sendiri itu dia menginput data buku. Sedangkan untuk output dari sistem sendiri ke anggota itu kartu anggota, informasi status buku, bukti peminjaman, dan juga untuk output ke bagian pengadaan ini ada daftar pengeluaran buku. Dan kepemimpinan sendiri itu laporan peminjaman. Nah, pada diagram konteks ini sendiri
itu seluruh proses itu digambarkan sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem peminjaman buku namanya. Lanjut ke DFD level 0. Di DFD level 0 ini sistem dipecah menjadi 5 proses utama ya. Yang pertama ada 1.0 dalam pendaftaran, dia yang mengelola pendaftaran anggota baru. 2.0 dalam rekam data buku, dalam mengelola data buku yang berasal dari bagian pengadaan. Lalu 3.0-nya dalam pencarian data dan tampilkan status buku, yang mana ini akan menampilkan status ketersediaan bukunya. Lalu 4.0 dalam peminjaman untuk mengelola transaksi peminjaman. Lalu yang terakhir 5.0 yang mana ini akan menghasilkan laporan untuk pimpinan dan bagian pengadaan. Nah, untuk DFD level 1 sendiri, proses 1.0, proses pendaftaran ini dipecah menjadi 3 juga. Ada dari yang pertama itu pencarian data anggota untuk memeriksa nih apakah anggota itu sudah terdaftar. Lalu yang kedua, rekam data anggota untuk menyimpan data anggota baru. Dan yang ketiga, cetak kartu anggota untuk menghasilkan kartu anggota itu sebagai bukti dari pendaftaran. Nah, outputnya nantinya itu adalah kartu anggota yang akan diberikan kepada anggota. Selanjutnya, DFD level 1 proses 4.0 dalam peminjaman. Nah, proses peminjaman ini sendiri terdiri dari 3 juga, yang mana yang pertama itu ada rekam peminjaman untuk mencatat transaksi peminjaman. Lalu yang kedua, cetak bukti peminjaman untuk mencetak bukti transaksi. Dan yang ketiga itu update buku untuk mengurangi stok buku setelah dipinjam. Nah, dari output proses ini tuh bukti peminjaman dan data buku yang akan diperbaharui, yang telah diperbarui. Dan selanjutnya dalam DFD level 1 proses 5.0 itu pelaporan cuma 2, yaitu yang pertama cetak laporan peminjaman yang akan digunakan untuk pimpinan untuk memantau aktivitas dari perpustakaan. Lalu yang kedua adalah cetak daftar pengeluaran buku, yang mana ini akan digunakan oleh bagian pengadaan untuk mengetahui buku yang keluar. Baik, selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, IRD ini terdiri dari 3 entitas. Yang seperti saya bilang sebelumnya, ada anggota yang terdiri dari beberapa atribut seperti kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal daftar. Terus ada buku yang nantinya akan melakukan peminjaman dengan atribut kode buku, judul, penerbit, pengarang, stok. Dan peminjaman sendiri itu ada atributnya, yaitu nomor pinjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Yang mana relasinya ini adalah satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Nah, satu buku itu dapat dipinjam berkali-kali. Peminjaman itu menjadi penghubung nih antara anggota dengan buku. Seperti itu. Selanjutnya ada kamus data juga. Kamus data ini digunakan untuk mendefinisikan struktur data. Nah, contoh dapat dilihat pada data store, itu data anggota, kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar. Data buku, data peminjaman juga. Nah, kamus data ini tuh sebenarnya untuk membantu menjaga konsistensi format data dalam sebuah sistem. Dan selanjutnya adalah spesifikasi proses, yang mana beberapa proses penting yang dijelaskan itu seperti yang pertama ada rekam data buku, yang mana inputnya seperti input data buku, ID buku, validasi data, lalu juga simpan ke database. Nah, rekam peminjaman ini sendiri ada validasi anggota, validasi buku, simpan transaksi. Dan juga cetak laporan peminjaman itu akan memfilter transaksi berdasarkan periode, menampilkan laporan. Nah, nantinya ada update buku juga untuk mengurangi stok buku setelah dipinjam. Dan akhirnya mencari data anggota untuk berdasarkan ID anggota. Dari kesimpulannya tersebut itu berdasarkan analisa yang telah dilakukan, sistem peminjaman buku perpustakaan ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama pendaftaran anggota, yang kedua peminjaman buku, dan yang ketiga adalah pelaporan. Nah, untuk sistem penyimpanan 3 data utama yaitu data anggota, data buku, dan data peminjaman tadi. Nah, dengan menggunakan DFD, IRD, kamus data, dan spesifikasi proses, alur kerja sistem itu dapat lebih mudah dipahami dan lebih jelas sehingga memudahkan pengembangan pada aplikasi perpustakaan yang terstruktur dan terintegrasi. Baik, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.